Natalie Hoster dan Sule akan berlomba dalam kehidupan asmaranya masing-masing. Ya, saat Natalie dikabarkan punya kekasih baru seorang bule asal Spanyol, di sisi lain Sule pun juga getol membagikan foto berdua dengan seorang dara cantik asal Bandung berdarah Arab yang bernama Santika Fauzia. Lantas benarkah Sule berharap cintanya kepada Santika akan berujung bahagia? Dan seperti apa tanggapan Sule atas kabar Natalie yang sudah memiliki kekasih bule asal Spanyol? Lalu, seperti apa pula anak-anak Sule ketika menanggapi kabar sang ayah yang sudah punya kekasih? Kabar Natalie yang sudah bertunangan dengan Ladislau pun rupanya mendapatkan reaksi dari berbagai pihak. Ya, ketika awak media menanyakan soal kabar Natalie yang sudah punya kekasih baru, Putri Delina pun memperlihatkan reaksi yang mengejutkan. Tak hanya Del, reaksi yang sama pun juga ditunjukkan oleh Oma Hetty Holster. Benarkah Natalie pun bertunangan dengan Ladislau secara diam-diam tanpa melibatkan keluarga ataupun sahabat? Kehidupan asmara Natalie yang selalu berganti kekasih pasca menjanda. Benarkah lantaran ia belum menemukan sosok yang tepat sebagai calon pengganti Sule dalam hidupnya? Dan seperti apakah harapan Natalie akan sosok calon suaminya di masa depan? Benarkah Ladislau adalah pria idaman hatinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lama menyendiri dalam sepi, kini Sule pun tampak larut dalam kebahagiaan pasca ia dikabarkan memiliki kekasih. Ya, Sule dikabarkan menjalin kedekatan spesial dengan seorang gadis cantik bernama Santika Fauzia yang belakangan ini menjadi buah bibir warganet. Belakangan ini, Santika pun tidak hanya menghiasi akun sosial media Sule dalam berbagai suasana romantis. Bahkan bisa dibilang, Santika pun sudah bisa mengisi kekosongan kalbu komedian asal Jawa Barat itu pasca bercerai dari Natalie Hoster. Dan seperti inilah foto terbaru Sule bersama Santika dengan kostum bernuansa sepadan. Cerita tiba-tiba by Enjang. Tulis Sule melalui akun media sosialnya pada foto dengan ekspresi di mana mata Sule melirik Santika di sisinya. Foto tersebut pun langsung ramai dikomentari netizen dengan ikut bahagia. Tapi ada pula yang tidak terbawa keromantisan Sule dan Santika dan justru berkomentar kritis. Om Sule cita-cita mau menikah berapa kali? Komentar salah satu akun netizen tanpa basa-basi. Ini yang terakhir kayaknya, jawab Sule atas pertanyaan netizen tersebut. Ya, jawaban tegas Sule itu pun menandakan dirinya berharap rasa cintanya kepada Santika akan berujung indah dan juga bahagia. Selain itu, Sule sendiri pun tampak begitu gagap ketika menjelaskan gejolak asmara yang begitu membara di dadanya pada saat ini. Kabar bahagianya gimana sih Kang? Sudah ada yang dekat Kang? Apa sudah move on atau? Masih jalan. Nah. Gimana sih Kang? Layaknya seorang pria yang sedang mabuk kepayang karena jatuh cinta, demikian juga yang terjadi dengan Sule. Belakangan ini, hari-harinya pun terlihat ceria, sehingga ia pun menjalani aktivitasnya dengan penuh semangat. Ya, Sule bahkan tidak lagi sungkan untuk memamerkan kemesraannya di akun sosial media bersama Santika. Seolah tidak ada lagi keraguan dengan cintanya, Sule pun bahkan sempat memanggil Santika dengan sebutan sayang. Lantas,
Benarkah karena Sule tengah diselimuti asmara kepada Santika, sehingga ia pun tidak mampu lagi menjelaskan makna panggilan sayang kepada TikTokers asal Bandung tersebut? Kang, sedikit kan kabar yang beredar kata udah panggil sayang-sayangan, Kang. Iya, gimana kan? Yang di TikTok kan? Yang di seperti apa, Kang? Kabar bahagia Sule yang sudah memiliki kekasih baru tentu menjadi kebahagiaan bagi anak-anaknya. Namun, saat dikonfirmasi terkait kabar sang ayah yang sudah memiliki gebetan baru, Putri Delina pun tampak datar-datar saja ketika menanggapi berita tersebut. Bahkan, Putri Delina mengaku tidak tahu menahu soal kabar ayahnya punya pacar lagi. Lantas benarkah Putri pun pura-pura tidak tahu soal kedekatan ayahnya dengan Santika? Tak hanya itu saja, seperti apa pula respon Rizky Febian saat dikonfirmasi terkait ayahnya yang sudah memiliki kekasih yang bakal menggantikan Natalie Holster suatu hari nanti. Benarkah Rizky Febian pun terkesan menyembunyikan kabar bahagia ini? Udah, Papa katanya udah punya gebetan baru atau gimana? Udah dikenalin belum sih ke kamu? Kenalin belum sih? Udah dikenalin belum sih kak? Udah. Itu? Udah dikenalin belum sih? Tapi kamu support aja ya buat Papa ya? Setuju nggak sih Kak? Iya. Kaiki, Papa udah punya gebetan baru ya atau gimana sih Kaiki? Kaiki, ya Papa udah punya gebetan baru atau itu teman konten atau seperti apa sih? Ki, filmnya gimana Ki? Alhamdulillah filmnya bagus banget. Filmnya gimana Ki? Gimana aktingnya Ki? Bagus lah untuk perdana film. Support dari kamu seperti apa Ki? Syukur Atu dengan aku kali ini datang. Kasihan ya dong mas. Kasihan loh. Ketika Sule diketahui sudah memiliki kekasih baru yang digadang-gadang akan menjadi pengganti Natalie Holster suatu hari nanti. Di sisi lain, Natalie pun juga diketahui sudah memiliki kekasih baru, seorang pria asal Spanyol bernama Ladislao Camara Carranza. Ya, keduanya bahkan sering membagikan kegiatan bersama mereka di sosial media. Lalu, seperti apa tanggapan Sule ketika Natalie sudah memiliki calon pengganti dirinya yang notabene adalah seorang bule? Benarkah Sule pun justru mendoakan Natalie agar kelak berjodoh dan juga hidup bahagia bersama Ladislao? Mam belum mam. Oh ya ampun pinter banget. harus move on dong gitu, maju ke depan, jangan ke belakang terus. Kalau dari keluarga mah semuanya support aja, udahlah jalanin hidup dengan ini aja lah, udah apa ya, legowo gitu. Ya kita doain aja yang terbaik lah pokoknya itu. Ya doain aja yang terbaik. Aku minta doanya buat kalian juga, doa yang terbaik aja. Kan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa menyangkal Tuhan juga. Menanggapi Bunda juga sudah sepertinya punya gebetan baru, Kang. Begini mas, begini. Kang, sedikit Kang. Terbaik untuk Natalie. Semoga ini benar-benar ibaratnya tambatan hatinya dia. Semoga dia juga bahagia. Kita doakanlah bahagia. Karena Ajam hidup dengan dia. Gitu. Saya menitipkan Ajam sama dia. Gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik. Kecuali kalau misalkan Ajam ada hal-hal yang tidak baik, ya gue turun tangan lah sebagai bapak. Intinya kita doakan yang terbaik. Apapun itu keputusan dia juga lagi happy, lagi seneng, ya nggak usah diganggu lah. Gitu. Dari tanggapan Sule atas kabar Natalie Holster yang sudah punya kekasih baru, lantas seperti apa tanggapan Putri Delina dan juga nenek Natalie terkait kabar Natalie dan sang kekasih Ladislao yang kini sudah bertunangan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo
Pemirsa, saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Saksikan, jangan lupa. Awas kawan saksikan ya. Ya, hebohnya kabar Natalie Holster yang sudah memiliki kekasih baru dan ditanggapi oleh Sule mantan suaminya. Kemarin, di hadapan awak media, Putri Delina pun justru mengaku tidak mengetahui soal kabar Natalie yang kini sudah punya kekasih baru. Lantas benarkah Putri Delina pun memang tidak mau tahu soal kabar tersebut? Atau justru Putri Delina kini tengah terbuai dengan kehidupan asmaranya yang baru? Kalau sama Bunda Natalie gimana? Sama Bunda Natalie gimana? Gimana jadi? Aku nggak tahu itu mah. Reaksi Putri Delina memang begitu mengejutkan soal kabar Natalie Holster yang kini sudah menggandeng pacar barunya, bule asal Spanyol bernama Ladislao Camara Carranza. Padahal kedekatan Natalie dengan Ladislao yang juga berasal dari dunia entertainment pun telah menghebohkan fansnya di jagat maya. Bahkan Natalie dan Ladislao seolah tak sungkan lagi memamerkan kemesraan mereka di halaman sosial media masing-masing. Bahkan nampak sekali Ladislao pun juga terlihat sangat akrab dengan Azam, buah pernikahan Natalie Holster dengan komedian Sule. Bahkan yang mengejutkannya lagi, baru-baru ini mereka pun kompak mengaku jika hubungan yang sedang dijalani bukan hanya sekedar pacaran, tapi juga sudah sampai ke jenjang yang lebih serius, yaitu bertunangan. Lantas, seperti apa tanggapan Oma Hetty, nenek Natalie, atas kabar tersebut? Benarkah Oma Hetty pun sudah tahu kabar pertunangan cucunya ini dengan Ladislao? Pastilah, kita nggak tahu, nggak pernah tahu apa-apa ya kalau cerita itu nggak masalah. Buat saya, kalau seorang selebriti artis biasalah. Deket-deket sama, maksudnya lagi deket sama ini gitu udah biasa Oma ya? Biasa. Ya. Oma tahu nggak lagi deket? Kan suka lihat di itu, di IG-nya lihat. Tapi ada cerita-cerita ke Oma kayak ngenalin atau mungkin komunikasi? Enggak, sama sekali nggak. Gitu, Itu kan Oma. trik, wajar lah. Kalau saya sih senang aja lihat itu, kan fun ya, lucu gitu loh, ya kan? Saya dengar orang Spanyol ya deh. Nggak pernah tahu. Doanya buat Natalia ya, dia harus sehat ya, dia kan capek ya. Terus banyak job-jobnya dan dia punya pilihan hidup yang terbaik dan dia lebih tahu daripada oma-omanya. Tak hanya Oma Hetty saja yang memberikan tanggapan atas kabar Natalie yang sudah bertunangan dengan Ladislao. Salah satu teman Natalie pun juga sempat menanggapi kabar bahwa Natalie sudah berpacaran bahkan bertunangan. Teman Natalie pun justru berharap hubungan asmara Natalie dengan Ladislao Camara bisa menuju tahap pertunangan seperti kabar yang ia dengar. Ia pun berharap hubungan asmara Natalie dengan Ladislao berlangsung langgeng, tidak seperti sebelumnya yang putus di tengah jalan akibat karakter Natalie yang begitu keras. Aku sih berharap ketika emang yang saat ini yang sedang dijalanin dia itu sudah mau ke ranahnya lamaran, aku cuman mau mendoakan mudah-mudahan itu terjadi dan mudah-mudahan langgeng. Manusia itu tidak ada yang sempurna, biar bagaimanapun kalau emang ini yang terbaik buat dia, jalanin dan harus yakin bahwa ini yang terbaik. Dan tentang gagalnya pernikahan ya mungkin belum jodoh ya. Yang aku lihat karakter masing-masing dua orang ini hampir sama, yaitu suka dengan tantangan dalam kehidupan dan alam. Jadi cocok, nyambung ya. Mengejutkan, reaksi Putri Delina terkait kabar Natalie yang sudah memiliki kekasih baru. Lantas seperti apakah harapan Natalie Holster terkait jodohnya pengganti Sule ke depan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe.
Ya, mantan istri komedian Sule ini pun berharap agar jodohnya kelak tidak hanya mencintai dirinya saja, tapi juga mencintai buah hatinya Baby Azam. Dua syarat itulah yang paling penting bagi Natalie karena ia dan Baby Azam kini tidak bisa dipisahkan. Seluruh hari-harinya saat ini pun ia lalui untuk mengasuh dan juga membesarkan Baby Azam. Bahkan bekerja untuk bisa menghidupi dirinya dan juga sang buah hati. Ia pun berharap jika jodohnya nanti tidak hanya berkorban hanya untuk dirinya, tapi juga untuk putranya. Kedepannya semoga bisa menjalin komunikasi lagi dengan baik untuk kedepannya, sama nanti lah kita nggak tahu ya. Karena kan bapaknya itu yang kasih nama Azam. Jadi Azam itu kata bapaknya itu artinya penguat. Dan ternyata Masya Allah dia penguat aku. Gitu, jadi artinya Azam itu, jadi kalau aku lagi kerja, lagi benar-benar yang capek, kalau udah lihat Azam tuh udah semua capek, apapun itu semuanya hilang. Itulah yang namanya seorang ibu pasti pengen bikin anaknya itu senang, happy, bahagia gitu. Nggak boleh lihat namanya ibunya sedih. Kadang kalau misalkan aku sedih juga aku nggak mau kasih lihat ke adekku, ke karyawan, ke anak aku juga. Pokoknya mereka lihat aku semuanya, mau semuanya juga yang nonton harus lihat aku dengan semuanya happy aja udah. Ya harus di happyin aja, balik lagi kerja lagi, cari cuan yang banyak biar cepat kaya. Kesulitan sebenarnya sih ada, cuma dinikmati aja gitu. Paling kesulitannya ya di saat aku kerja, di samping itu aku harus ngurusin anak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.